Aduh, Mam, aduh. Nih, kami masih takut. Masih trauma. Iya. Bencana alam kami takut, di bawah gempa kami takut. Rumah kami hancur. Segala-gala kami sudah tidak punya di sana. Jadi kami datang sini, tapi kami bukan pengemis untuk minta mereka untuk menyumbang kami makanan. Cukup mereka datang melihat kami, mengunjungi kami, mengobati rasa takut, cemas kami. Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk melihat langsung kondisi terkini di posko pengungsian korban gempa NTT bersama jurnalis Metro TV Nadia Soraya di Maumere Sika. Nadia, selamat pagi. Ada yang pernah, ada yang enggak. Ya, silakan Nadia, laporan Anda. Siapa dia namanya? Ya, selamat pagi Leo. Yasan. Siapa apa enggak? Ya Leo, 4 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores hingga saat ini, kondisi di pengungsian salah satu lokasi saya mengabarkan saat ini adalah di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika. Ini berangsur sudah membaik dan seluruh kebutuhan juga hampir seluruhnya sudah terpenuhi begitu ya, mulai dari bantuan alas tidur yang dimana kalau kita melihat alas tidur ini sejak 2 hari yang lalu memang belum ada atau belum tercukupi untuk masyarakat yang ada di sini. Namun di hari ini kita bisa melihat memang untuk alas tidur semuanya sudah diberikan kepada warga yang mengungsi di sini, di mana mereka memang rata-rata adalah warga yang berasal dari daerah pesisir, Leo. Dan kalau kita melihat jumlah pengungsinya juga sudah mulai berkurang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemarin ini mencapai 1.600 pengungsi dan di hari ini ada di sekitar 1.203 pengungsi. Dan memang rata-rata mereka yang datang ataupun mengungsi ke sini ini karena masih memiliki trauma yang berkepanjangan, terutama untuk anak-anak yang di sini, mengingat guncangan yang terjadi di daerah pesisir saat itu pada tanggal 15 Agustus saat gempa melanda itu sangat kencang, Leo, begitu ya. Dan mereka masih takut untuk kembali ke rumahnya masing-masing karena hingga pagi hari atau tepatnya pada pukul 4 WITA hari ini masih terjadi gempa susulan di Kabupaten Sika yang mencapai sekitar 2,7 magnitudo begitu. Dan kita di sini akan coba menanyakan kepada salah satu warga di sini apakah untuk kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan juga air ini sudah tercukupi semuanya atau seperti apa. Halo Ibu dengan Ibu siapa ini, Bu? Nurlia. Ibu Urlia asalnya dari desa mana? Uring. Dari desa Uring. Uring. Berarti desa pesisir ya, Bu ya? Iya. Ibu, untuk seluruh bantuan apakah Ibu sudah menerima atau masih ada yang kurang hingga saat ini, Bu? Alhamdulillah sudah. Sudah semua. Apakah untuk obat-obatan masih ada keluarga juga yang sakit atau seperti apa? Tidak tahu kalau sini sudah. Tidak apa-apa. Kita melihat hingga hari keempat ini, tadi pagi juga masih ada gempa susulan begitu ya, Bu. Kira-kira bagaimana dari Polres dan juga pemerintah setempat untuk menangani trauma bagi anak-anak, Bu? Ibu melihatnya seperti apa? Alhamdulillah, bagus. Harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Apakah sudah ada perkembangan untuk perbaikan rumah dan juga yang lainnya? Kalau saya itu tidak tahu. Belum ada kabar. Ya kena rumah di sana di Uring tidak apa-apa. Hanya traumanya saja. Trauma lebih parah lagi. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya Leo, memang sejak 2 hari begitu, 1 hari pasca gempa, untuk dari Polres setempat ini terus melakukan trauma healing kepada anak-anak di sini. Terutama kita bisa melihat di sebelah kiri kami, Leo, saat ini untuk proses trauma healing sedang berlangsung
Jadi tidak hanya adanya nonton film bersama, tetapi juga ada hiburan-hiburan yang dilakukan. Ada juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Indonesia begitu ya, karena kita melihat kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan begitu kemarin, dan kalau kita melihat di depan juga ada hadiah yang diberikan kepada anak-anak di sini begitu, Leo. Leo. Ya, Nadia, kalau kita melihat tadi Anda melaporkan bahwa banyak warga yang mengungsi itu selain mungkin kondisi bangunan rumah yang tidak aman, juga lebih banyak karena trauma. Bagaimana kemudian atau perkiraan yang mungkin bisa Anda dapatkan di tempat Anda melaporkan, berapa lama kira-kira pengungsian ini masih akan dilangsungkan? Seperti apa sebetulnya keamanan bangunan dan atau perkiraan kapan warga bisa kembali ke kediaman mereka masing-masing? Kalau ada yang Anda dapatkan informasinya, Nadia. Iya, Leo, hingga saat ini dari pemerintah setempat masih terus memberikan status darurat begitu ya. Artinya masyarakat ini dikatakan belum aman untuk kembali ke rumahnya masing-masing, dan mereka juga hingga saat ini masih menunggu apabila dari pemerintah sudah memberikan adanya status aman, mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing, Leo. Namun hingga saat ini masih terus dilakukan kajian lebih lanjut, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gempa susulan masih terus terjadi dan memang rata-rata gempanya berada di area titik laut begitu, Leo, yang dimana hanya berjarak sekitar seperti 70 km dari lokasi tempat tinggal mereka, terutama mereka warga yang tinggal di desa pesisir. Leo. Baik, kita tentunya berharap akan ada terus perbaikan di NTT, juga khususnya di tempat Anda melaporkan. Untuk saat ini Nadia Soraya melaporkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Nadia. Download Metro TV Extend sekarang.